Novel terjemahan pejuang terhebat nomor 1. Bab 2101. Suara ini membuat semua orang yang hadir menjadi kaku. Itu bukanlah hewan yang benar-benar kecil. Sepertinya itu adalah seseorang di belakang pohon besar. Dia juga membuat mereka mendengar suara gemerisik tadi. Suara ini cukup berubah-ubah dalam hidup. Sepertinya itu dibuat oleh orang tua. Jika orang seperti ini adalah kultivator biasa, mungkin kekuatannya tidak kuat, tetapi jika itu adalah orang di sekte, itu harus menjadi pekerja paruh waktu, dan kekuatannya harus luar biasa. Jika dia ingin mengambil tindakan, tidak satu pun dari mereka kecuali Jack yang harus selamat. Dengan kata lain, jika orang yang bersembunyi di balik pohon besar itu adalah musuh, dia tidak perlu membuat mereka waspada untuk mengatakan hal ini. Kecuali musuh ini sangat membosankan. Segala macam pikiran melintas di benaknya, Jack hanya mengendurkan kewaspadaannya. Dia melirik beberapa orang, mengambil langkah besar sendirian, dan berjalan di belakang pohon besar. Langkahnya tidak cepat, tetapi karena jaraknya yang pendek, dia berjalan ke depan. Setelah belasan langkah, dia sudah melihat orang di balik pohon itu. Yang mengejutkan Jack, usia orang ini tidak terlalu cocok dengan suaranya. Dia tampak baru berusia 30-an, tetapi posisi perutnya berlumuran darah, dan wajah orang itu pucat dan napasnya berat. Itu terluka parah. Apakah Anda tetua pintu dalam dari sekte bipolar saya? Jack berseru. Alasan mengapa dia menanyakan ini adalah karena orang di depannya mengenakan kemeja biru tua dengan beberapa begonia yang disulam di ikat pinggangnya, tetapi siapapun yang memiliki begonia di pinggangnya adalah seorang penatua. Selain itu, dia mengenakan pakaian biru tua, dan hanya para tetua sekte dalam di seluruh sekte yang memenuhi syarat untuk mengenakan pakaian luar berwarna biru tua. Setelah mendengar kata-kata Jack, beberapa dari mereka bergegas ke sini. Huo Xuanhui melihat orang yang bersandar di pohon, dan sedikit kejutan muncul di matanya, bukankah Anda adalah penatua Changsun dari sekte bipolar? Penatua Changsun sedikit terkejut ketika dia melihat Huo Xuanhui menyebut namanya. Dia perlahan menoleh dan melirik Huo Xuanhui. Hanya saja orang ini mengenakan pakaian murid sekte Chiba, dan dia lebih terkejut, apakah kamu mengenalku? Huo Xuanhui mengepalkan tangannya dengan gembira. 1 tahun yang lalu, di pesta teh yang diadakan oleh sekte Chiba, para murid mendapat kehormatan untuk bertemu dengan Penatua Changsun. Penatua Changsun mengangguk sedikit. Dia memang pergi ke pesta teh sekte Chiba setahun yang lalu. Ada banyak murid di pesta teh. Setiap murid dengan sedikit kekuatan dapat muncul di pesta teh. Ada banyak murid pengabdi. Penatua Changsun pasti akan pergi ke sana. Memperhatikan murid mana yang ada di sana, tentu saja, dia tidak memiliki kesan tentang Huo Xuanhui. Jack batuk ringan dan merasa sedikit tidak berdaya. Sebagai murid luar sekte bipolar, dia tidak tahu penatua dalamnya. Itu benar-benar tidak masuk akal, tetapi faktanya seperti ini. Lagi pula, dia baru saja memasuki sekte bipolar dan itu belum lama. Sekarang identitasnya telah ditentukan, bahayanya secara alami berkurang. Jack berjongkok dan melihat luka penatua Changsun, sebuah lubang dilubangi di perutnya dengan senjata tajam. Dia sekarang bermeditasi, menyesuaikan napas, dan pulih dari cederanya, tetapi butuh 3 atau 4 bulan untuk pulih sepenuhnya dari cedera tingkat ini. Jack sangat sederhana, Penatua Changsun, saya mungkin juga membawa Anda keluar dari sini. Anda dapat yakin. Saya memang murid sekte bipolar. Alasan mengapa saya tidak mengenal Anda adalah karena saya baru saja memasuki sekte. Penatua Sun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Jack dalam-dalam. Ada sedikit kewaspadaan di matanya dan sedikit tidak berdaya. Akhirnya, dia benar-benar lega. Tampilan rumit ini membuat Jack sedikit terkejut. Mengapa dia harus waspada terhadap dirinya sendiri? Dan ada begitu banyak ketidakberdayaan. Menurut keadaan normal, dia seharusnya tidak terlihat seperti itu. Bagaimanapun, dia memang murid sekte bipolar, dan kultivasinya tampaknya berada pada tahap awal bawaan. Bahkan jika Penatua Changsun terluka parah sekarang, tetapi seperti kata pepatah, unta kurus lebih besar dari kuda, dia seharusnya tidak memiliki pandangan seperti itu di matanya. Sebelum dia bisa memikirkannya, Penatua Changsun mengangguk perlahan, aku sekarang terluka parah dan tidak dapat menembus formasi yang terperangkap. Jika kamu memiliki cara untuk menembus formasi, maka bawa aku dan pergi bersama. Setelah kembali ke sekte, aku akan memberimu imbalan yang setimpal. Bab 2102. Jack mengangkat alisnya. Dia tidak memperhatikan hadiahnya atau tidak, tetapi dia penasaran mengapa Penatua Changsun itu menatapnya dengan mata yang begitu aneh. Meskipun dia bertemu dengan cepat, Jack masih menangkapnya dengan tajam. Jack mengangguk dengan tenang, dan mengatakan beberapa komentar sopan lagi, mengatakan bahwa dia tidak peduli apakah ada hadiah. Sebagai murid dari sekte bipolar, dia secara alami memiliki tanggung jawab untuk melindungi para tetua dari sekte yang dihormati. Penatua Changsun hanya mengangguk, dan tatapan rumit tadi tidak pernah muncul lagi. Penatua Changsun menoleh untuk melihat ke arah formasi yang terperangkap, mari kita berhenti sopan dan pergi dengan cepat. Aku terluka oleh tetua sekte 10.000 mayat. Jika aku tidak memiliki sarana untuk menyelamatkan hidupku, aku pasti sudah mati di tangannya sejak lama. Dia pasti sangat ingin menangkapku sekarang, aku takut sesuatu akan terjadi jika kita menunda. Beberapa orang sedikit bingung ketika mereka mendengarnya, tetapi bagaimanapun juga, semua orang bukanlah jenis manusia yang tidak bersalah, dan tidak ada yang akan melakukan lebih banyak omong kosong saat ini. Jack menoleh dan menatap Gu Erye dengan mata dingin. Gu Erye bergidik. Dia tahu apa yang ingin Jack katakan tanpa Jack berbicara.
Dia gemetar dan mengeluarkan token masuk. Token entry ini ditemukan di tubuh Zhao Xikun barusan, dan Jack dengan sengaja meminta Gu Erie untuk mencarinya secara pribadi, yang juga memiliki efek jera yang sangat baik. Bahkan jika Gu Erie tidak mau melakukan sesuatu, dia harus melakukannya karena ancaman Jack. Jack mengulurkan tangan dan membantu penatua itu berdiri. Ketika dia bangun, dia mempengaruhi luka penatua Changsun. Wajah penatua itu segera menjadi pucat. Namun, mampu mencapai posisi penatua secara alami berjuang di sepanjang jalan. Meski lukanya parah, dia bisa menanggungnya. Gu Erie terus gemetar dengan tangannya. Untuk mencegahnya bermain trik, Jack berdiri di belakangnya. Gu Erie membalik tangannya dan meninju satu demi satu, dan menyuntikkan segel ini ke token menara. Cahaya putih menyilaukan dilepaskan dalam sekejap, perlahan melayang di udara. Detik berikutnya, ia menyatu dengan arai yang terperangkap. Arai yang terperangkap transparan dan tidak berwarna. Jika tidak menjangkau dan menyentuhnya, maka tidak akan dapat menemukannya. Namun, setelah memasukkan token ke dalam susunan yang terperangkap, ruang transparan di depan seperti setetes air yang jatuh dari ketinggian. Ada riak. Mata semua orang melebar, dan riak menjadi lebih besar dan lebih besar dan lebih sering. Secara bertahap, kecemerlangan kosong dilepaskan dari formasi yang terperangkap. Semua orang tahu bahwa ini adalah token untuk memasuki formasi dan membuka ruang kosong. Jack mengangkat alisnya dan menatap Gu Erie dengan mata tenang, kamu keluar dulu dan saudaramu tetap tinggal, dan dia akan pergi bersama kami. Gu Erie menelan ludah dan harus mengagumi rencana Jack, sehingga dia tidak bisa bermain trik, dia tersenyum pahit, dan menghela nafas dalam hati bahwa dia akan berani bermain trik saat ini. Jack bukan tipe orang yang berhati lembut. Setelah masalah ditemukan, dia adalah orang pertama yang mati. Gu Erie menutup matanya dan melangkah keluar dari ruang terbuka. Setelah dia melangkah, hanya angin sepoi-sepoi meniup cambangnya, dan rambut halus menempel di wajahnya. Tidak ada lagi yang terjadi. Sampai sekarang, Jack dan yang lainnya yakin bahwa orang ini tidak melakukan apa-apa, dan beberapa orang saling mengangguk, dan kemudian keluar dari formasi yang terperangkap satu demi satu. Ruang luar sebenarnya tidak berbeda dengan ruang dalam. Dengan satu tarikan napas dan satu embusan napas, arah pencampuran rumput dan tanah masih mengambang, tetapi suasananya sangat berbeda. Jack melihat ke belakang, hanya untuk merasa bahwa dia baru saja terjebak dalam formasi, seperti sangkar dengan belenggu yang tidak terlihat. Bab 2103. Untuk mencegah kecelakaan, mereka tidak melepaskan Gu Erie di tempat, tetapi berjalan menuju kota dengan Gu Erie dan Gu Sanye, jauh dari perbatasan Gunung Wanbis, dan melakukan perjalanan sekitar 5 atau 6 mil sebelum Jack berbalik melihat Gu Erie. Wajah Gu Erie sangat jelek saat ini, jantungnya berdebar kencang, karena takut Jack akan membunuh keledai itu. Bagaimanapun, mereka berdua sekarang tidak berguna. Jika mereka membiarkan mereka pergi, sangat mungkin bahwa berita itu akan bocor. Jika masalah ini ditempatkan pada dirinya sendiri, dia mungkin tidak membiarkan orang lain pergi. Gu Erie menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan mulut gemetar, jangan khawatir, tuanku, saya pasti tidak akan menceritakannya kepada Anda. Lagi pula, orang-orang itu terjebak dalam formasi sekarang. Anda hanya perlu melemparkan kami ke sini, jangan khawatir. Kami akan tinggal di luar sebentar tanpa kembali. Sebenarnya, apa yang dia katakan sedikit tidak jelas, jelas karena dia terlalu takut, dan dia bahkan tidak bisa mengungkapkan pikirannya. Jack terkekeh pelan, aku bukan tipe orang yang tidak percaya pada kata-kata, meskipun membunuhmu saat ini adalah kebijakan terbaik, tapi aku sudah berjanji pada kalian semua, jadi aku tidak akan mengingkari janjiku. Tetapi bahkan jika kamu ingin melepaskannya, kamu tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Larangan yang aku tinggalkan di tubuhmu akan secara otomatis dicabut dalam waktu sekitar 2 hari. Kamu telah tinggal di sini selama 2 hari terakhir, dan tidak pergi kemanapun. Karena pembatasan di tubuhmu, bahkan jika kamu bertemu dengan binatang buas, kamu hanya bisa menunggu untuk mati. Tentu saja, itu adalah keberuntunganmu pada akhirnya. Dengan pembatasan pada mereka, bahkan jika mereka kembali ke Gunung Wanbis, mereka tidak dapat memasuki Gunung Wanbis melalui formasi yang terperangkap. Tanpa esensi sejati, maka hanya ada jalan buntu. Solusi terbaik adalah tetap di tempat mereka, menunggu pengekangan menghilang di tubuh mereka, dan kemudian kembali ke Gunung Wanbis. Pada saat itu, beberapa dari mereka telah kembali ke sekte mereka sendiri untuk sepenuhnya aman, dan mereka tidak peduli tentang ini. Setelah mendengar apa yang Jack katakan, Gu Erie akhirnya merasa lega. Dia mengangguk penuh semangat, ingin menepuk dadanya dan berjanji, Anda bisa yakin. Saya tidak akan menyebabkan masalah untuk Anda, dan saya tidak akan menceritakannya pada mereka. Jack tertawa kecil dan tidak menganggap serius kata-katanya. Dia menoleh dan menatap orang lain. Lagi pula, mereka tidak berada di klan yang sama, dan mereka seharusnya berpisah ketika mereka berjalan di sini. Huo Xuanhui memeluk Jack dan berkata dari lubuk hatinya, terima kasih saudara Jack atas perhatianmu selama periode ini. Jika bukan karenamu, kami tidak akan bisa keluar dari Gunung Wanbis dengan selamat. Jack juga tidak rendah hati. Lagi pula, apa yang dia katakan adalah kebenaran. Jack hanya mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Wu Qianqi melirik Jack dalam-dalam, kamu adalah orang paling berbakat yang pernah saya lihat. Saudara Jack pasti akan bersinar di sekte bipolar di masa depan. Jika kamu memiliki kesempatan untuk datang ke sekte Chiba kami, aku pasti akan mengundangmu untuk makan. Jack mengangguk, dan beberapa orang bertukar beberapa kata sebelum pindah secara terpisah.
Posisi Sekte Chiba lebih dekat ke barat, dan posisi Sekte Bipolar sedikit lebih dekat ke timur. Kedua pihak tidak akan mengulangi jalan tersebut. Setelah mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, Jack dan Nash White membantu Penatua Changsun dan berjalan menuju Sekte Bipolar. Ketika mengucapkan selamat tinggal, Huo Xuanhui dan yang lainnya juga sopan kepada Penatua Changsun untuk waktu yang lama, mungkin karena cedera serius, atau mungkin karena alasan lain. Reaksi Penatua Changsun selalu acuh tak acuh. Bab 2104. Mempertimbangkan cedera Penatua Changsun, mereka tidak terburu-buru menuju Sekte Bipolar. Jack menyewa satu set kereta dan kuda di kota terdekat dan menggunakan cara paling umum untuk pergi ke Bipolar City. Penatua Sun di kereta menutup matanya dan menyembuhkan lukanya. Di depan Penatua, dia tidak bisa mengatakan apa-apa secara langsung kepada ayahnya, jadi dia harus tetap diam untuk sementara waktu. Nash White tidak masalah. Ini karena hati Jack sama sekali tidak damai. Penatua Sun terluka sangat parah, dan sekarang dia hampir tidak didukung. Sebagai penatua, tidak ada kekurangan pil, tetapi bahkan setelah meminum pil terbaik, cedera Penatua Sun belum terlihat banyak pemulihan, menunjukkan seberapa parah cedera pada waktu itu. Lagi pula, dia baru saja bertemu dengan Penatua Sun, dan beberapa kata sulit untuk ditanyakan, tetapi dia sangat ingin tahu. Apa yang terjadi selama periode ini selalu mengungkapkan keanehan di mana-mana. Sejak memasuki Sekte Bipolar, dia seolah tenggelam di dalamnya, dalam konspirasi. Tepat saat dia memikirkannya, Penatua Changsun yang menutup matanya tiba-tiba bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi di Sekte Chiba beberapa hari terakhir ini? Pertanyaan ini mengejutkan Jack, tetapi dia tidak ragu-ragu, dan menggelengkan kepalanya dengan sangat sederhana. Meskipun Penatua Changsun tidak mengatakannya dengan jelas, Jack tahu dia ingin bertanya apakah Sekte Chiba mencoba menyerang formasi yang terperangkap. Ketika Jack menggelengkan kepalanya, sudut mulut Penatua Changsun tidak bisa menahan senyum ironis lagi, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali wajahnya yang tanpa ekspresi. Penampilan Penatua Sun membuat Jack semakin penasaran. Sekarang dia membuka percakapan, agar tidak terlalu kasar untuk terus bertanya. Jack terbatuk dan bertanya, kapan Penatua mulai memasuki Gunung One Piece? Penatua Changsun menghela nafas ringan, dan jejak kemarahan melintas di matanya yang lelah 9 hari yang lalu. Jack masih ingat bahwa Gu Erie pernah berkata bahwa waktu untuk mengatur formasi yang terperangkap hampir 9 atau 10 hari yang lalu. Artinya, ketika Penatua Changsun memasuki Gunung One Piece, formasi yang terperangkap didirikan oleh orang-orang dari 10.000 sekte mayat. Jack menghela nafas, menurutmu apa yang akan dilakukan orang-orang dari sekte 10.000 mayat? Pertanyaan ini membuat Penatua Changsun tiba-tiba terdiam. Kereta masih bergoyang ke arah yang diinginkan. Suara, dada, datang dari kuku kuda. Dari waktu ke waktu, terdengar si penunggang kuda bersiul dan berteriak, disertai dengan suara-suara ini untuk waktu yang lama. Penatua Changsun berbicara. Jika aku tidak salah menebak, itu pasti untuk rahasia sumber daya. Jack mengerutkan kening. Dia pernah mendengar tentang rahasia sumber daya ini sebelumnya. Pemicu perang antara Sekte Hunyuan dan Sekte Bipolar adalah rahasia sumber daya, tetapi jika itu benar-benar karena ini, masalahnya akan datang. Bisakah Sekte 10.000 mayat menghabiskan persaingan yang begitu ketat? Itu hanya dapat membuktikan bahwa alam rahasia sumber daya ini sangat berharga, dengan nilai yang begitu besar, ditempatkan di utara Sixuanzu, Sekte Chiba sebagai penguasa sejati utara, bagaimana mungkin? Membuat dua sekte kelas 3 bersaing untuk ini. Jack cukup bingung dengan pertanyaan ini. Penatua Changsun mencibir dengan nada rendah yang tidak bisa disembunyikan, ini hanya tebakanku, dan aku hanya menebaknya. Setelah mengatakan ini, Penatua Changsun menutup matanya lagi, seolah-olah pertanyaan ini membuatnya merasa tidak terkendali. Awalnya, Jack tidak ingin terus bertanya, tetapi ada terlalu banyak pertanyaan di benaknya. Jika tidak ada titik terobosan, dia merasa bisa bingung sampai mati. Selain itu, perkembangan setelah kejadian ini tidak ada hubungannya dengan dia. Bagaimanapun, sebagai anggota Sekte Bipolar, perang besar-besaran di Sekte juga dapat memengaruhinya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan suaranya agak rendah. Bab 2105. Menurut Anda mengapa Sekte Chiba tidak bergerak? Aku tidak percaya bahwa Sekte 10.000 mayat telah melakukan hal besar di Gunung One Piece, dan Sekte Chiba tidak tahu sama sekali. Penatua Changsun mendengus dingin. Mendengus ini mengambil banyak kekuatannya dan bahunya gemetar. Dia menarik napas dalam-dalam dan sepertinya menekan kemarahan di dalam hatinya, tentu saja mereka mengetahuinya, dan mereka mungkin sudah mengetahuinya sejak lama. Setelah mendengar ini, Jack terkejut, dan dahinya menatap Penatua Changsun. Dia hanya bisa melihat kemarahan yang tak tertahankan dari wajah Penatua Changsun. Dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi pada Penatua Changsun. Ada apa? Mengapa dia begitu marah, dan kemarahan ini tampaknya bukan pada Sekte 10.000 mayat, tetapi pada Sekte Chiba atau bahkan Sekte Bipolar, yang membuat Jack semakin bingung. Tentu saja, tidak mungkin bagi Jack untuk menanyakan pertanyaan ini secara langsung. Lagi pula, dia tidak begitu akrab dengan para penatua. Meskipun dia menyelamatkan penatua dalam, itu hanya kenyamanan. Tidak mungkin bagi penatua dalam untuk sepenuhnya mempercayai murid luar yang tidak dikenal. Di kereta terdiam lagi, tidak ada yang berbicara, tetapi pikiran mereka melonjak, dan berbagai pikiran muncul di benak mereka. Nash White juga penasaran di dalam hatinya, tetapi karena penatua dalam ada di sini, dia merasa tidak baik untuk berdiskusi dengan putranya. Sekitar 5 atau 6 jam kemudian, kereta akhirnya memasuki kota Bipolar.
Baru saat itulah Penatua Changsun memecah kesunyian. Setelah beberapa saat kamu akan kembali ke sekte bipolar sendiri. Jika seseorang bertanya, kamu akan mengatakan bahwa kamu sebenarnya hanya tinggal di Gunung One Piece selama 1 hari. Kamu keluar karena kamu menemukan monster yang biasanya tidak menginjakkan kaki di pinggiran gunung. Kamu pikir itu terlalu berbahaya, jadi kamu keluar. Adapun hubunganmu denganku, sebaiknya jangan mengungkapkan, karena selama kamu mengatakannya, kamu akan terlibat. Adapun hal apa yang terlibat, Penatua Changsun tidak menyebutkan sepatah kata pun, dan Jack tidak bertanya. Dia dapat mendengar bahwa Penatua Changsun mengatakan ini untuk kebaikannya sendiri, dan dia dapat melihat bahwa Penatua Changsun bukanlah tipe orang egois yang hanya peduli pada dirinya sendiri. Jack mengangguk dengan penuh semangat, apakah Anda berencana untuk kembali ke sekte lagi dalam beberapa saat? Penatua Changsun mengangkat matanya dan melihat ke depan. Tirai kereta menghalangi pandangannya, tapi matanya seolah bisa melihat dunia luar melalui tirai. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Selama kamu bersikap normal, orang lain tidak akan memikirkan hubunganmu denganku. Jack mengangguk dan tidak terus bertanya, seperti yang dikatakan Penatua Changsun, lagi pula, tidak ada keterlibatan antara keduanya, dan Jack hanyalah murid luar tanpa latar belakang. Jika bukan karena kecelakaan ini, mereka berdua tidak akan terlibat. Jika orang lain tidak tahu, dia tidak akan memberitahu Penatua Sun, dan tidak akan mengasosiasikan mereka bersama. Untuk mencegah beberapa orang mengetahui bahwa alih-alih menarik kereta ke gerbang sekte bipolar, mereka menemukan sebuah penginapan, dan Penatua Changsun menetap sebelum Jack kembali ke sekte bipolar sendirian. Kali ini Nashwai tinggal di luar cukup lama. Setelah memasuki sekte, identitasnya tidak mudah diungkapkan kepada orang lain, jadi dia dibawa kembali ke kapal roh mustard oleh Jack. Untuk memasuki sekte bipolar, dia hanya perlu mengeluarkan token identitas. Tepat setelah dia memasuki kota bipolar, dia terus mengamati perbedaan antara orang-orang di kota dan sebelum dia keluar. Dia terkejut menemukan bahwa masih ada pemandangan yang damai di sini, seolah-olah tidak ada yang terjadi apa-apa. Bab 2106. Namun, ketika dia melangkah ke sekte, dia jelas merasa berbeda. Tempat di mana mereka, para murid luar tinggal, berada tepat di sebelah barat seluruh sekte. Jika mereka ingin pergi dari gerbang utama ke kediaman murid luar, mereka harus berbalik, berjalan melalui beberapa beranda Chaoshu. Beranda Chaoshu ini membentang ke segala arah, dan para murid dapat kembali ke tempat tinggal mereka melalui beranda Chaoshu, atau pergi ke paviliun seni bela diri paling sentral dan aula bintang 7. Dalam keadaan normal, akan ada banyak murid yang melewati beranda Chaoshu, kadang-kadang bahkan sampai tingkat hiruk pikuk, tetapi hari ini, entah bagaimana beranda Chaoshu, yang dulu ramai dengan orang-orang, dia adalah satu-satunya yang lewat hari ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap matahari, memikirkan waktu di benaknya. Seharusnya siang. Tidak ada yang istimewa dari kali ini. Itu tidak akan pernah muncul di hari biasa. Hanya satu orang yang melewati situasi ini di beranda Chaoshu. Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam menebak dalam hatinya bahwa setelah dia kembali ke kediaman khusus murid luar, tidak ada murid di sekitar deretan rumah, yang membuat Jack semakin terkejut. Setelah berpikir sebentar, dia baru saja kembali ke kamar dan berganti pakaian, lalu berjalan ke arah istana jiwa. Dia tidak tahu apakah Kong yang sedang bertugas hari ini. Ada yang ingin dia tanyakan sekarang. Dalam perjalanan ke istana jiwa, ia kebetulan bertemu Zhao Baichuan, seorang tukang yang membantu murid luar lainnya. Zhao Baichuan memiliki hubungan yang baik dengan Jack. Setelah dia melihat Jack dengan mata tajam, dia menyapanya jauh. Pada saat ini, dia masih memegang 2 kotak seukuran batu bata di tangannya. Kakak senior Jack, kamu akhirnya kembali. Kali ini saya pikir mereka masih tidak mengatakan apa-apa. Setelah mendengar ini, Jack mengangkat alisnya karena terkejut. Apa yang kamu bicarakan? Zhao Baichuan mendengus dan berkata dengan nada kesal, bukankah kamu pernah memukul si Wencang itu ke dalam air sebelumnya? Selama waktu ini kamu pergi ke Gunung One Piece. Siapa yang tahu bahwa si Wencang dan dogleknya ada di luar menyebarkan desas-desus bahwa kamu sekarang mati di Gunung One Piece? Setelah mendengarkan kata-kata ini, Jack bergegas ke dalam hatinya. Bukan karena orang lain menyebarkan desas-desusnya, yang membuat Jack merasa tidak pantas, tetapi merasa bahwa si Wencang menyebarkan desas-desus saat ini, dan itu benar-benar memiliki arti khusus. Ditambah dengan hal-hal yang dia alami selama ini, dia harus memiliki asosiasi yang berani di dalam hatinya. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Zhao Baichuan, dan berkata dengan suara lembut, karena mereka menyebarkan desas-desus tentangku, untuk dapat membuktikan bahwa aku tidak mati di Gunung One Piece, tolong bantu aku dan menyebarkan pesan keluar. Ketika Zhao Baichuan mendengarnya, dia menatap Jack dengan rasa ingin tahu, dan merasa bahwa tindakan Jack tidak sesuai dengan temperamennya yang biasa. Meskipun dia sudah lama mengenal Jack, dia tahu bahwa Jack tidak pernah peduli dengan orang lain. Apa yang dia pikirkan tentangnya? Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jack mengerutkan kening dan melanjutkan, kamu bantu aku menyebarkan berita, dan ingat untuk tidak menyebarkannya terlalu sengaja, yaitu, ketika kamu mengobrol dengan orang lain, kamu menyampaikannya dengan nada yang tidak disengaja. Ketika dia mengatakan ini, Jack tidak bisa membantu tetapi mulai serius. Zhao Baichuan juga berdiri tegak, mendengarkan instruksi Jack dengan tenang. Jack melanjutkan, kamu katakan bahwa aku baru keluar setelah tinggal di Gunung One Piece selama 1 hari. Karena perubahan di Gunung One Piece, monster bawaan itu tiba-tiba muncul di wilayah di mana monster Hautian seringkali aktif, karena suatu alasan.
Di dalam terlalu berbahaya, jadi aku keluar lebih awal. Mengapa aku tidak kembali ke sekte sampai hari ini? Kamu katakan bahwa keluargaku datang menemuiku di Bipolar City. Aku tertunda di Bipolar City selama beberapa hari. Zhao Baichuan mengangguk tanpa mengerti, dan dia tiba-tiba berkata sejenak, apakah itu benar? Bab 2107. Jack mengangkat alisnya dan berkata dengan nada yang dalam, apakah itu benar? Zhao Baichuan buru-buru menggelengkan kepalanya, mengetahui bahwa Jack telah salah memahami pertanyaannya. Saya tidak bertanya kepada Anda apakah kata-kata yang saya katakan untuk saya sebarkan itu benar. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah ada yang salah dengan Gunung One Piece? Jack mengangguk, tentu saja itu benar, dan insiden itu bukan satu-satunya. Itu kesal, tetapi tentu saja kata-kata ini tidak bisa diucapkan dari mulutnya. Mungkin para pemimpin senior sekte bipolar juga harus mengetahuinya. Yah, jangan tanya tentang hal berikutnya. Kamu hanya perlu menyebarkannya sesuai dengan apa yang aku katakan. Kemudian kamu membantu aku, kamu dapat membantuku menemukan kakak Kong, jika dia bebas. Minta dia untuk duduk di kamarku dan kamu dapat mengikuti. Aku ingin berbicara dengan kalian tentang sesuatu. Zhao Baichuan mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan keduanya bertukar 2 atau 3 salam sebelum Zhao Baichuan mengambil kotak itu dan berjalan menuju aula 7 bintang. Sekarang Zhao Baichuan menyampaikan berita, dia secara alami tidak perlu pergi ke istana jiwa sekarang. Dia sekarang memiliki perut yang penuh dengan pertanyaan dan ingin mengatakan, dia harus mencari tahu masalah ini sebelum merencanakan latihan berikutnya. Kong Yang datang dengan sangat cepat. Setelah sebatang dupa, Kong Yang dan Zhao Baichuan telah mengetuk pintu kamarnya dan Jack mengundang keduanya untuk masuk dan duduk dan menuangkan teh untuk mereka berdua. Dalam perjalanan, Kong Yang sudah berbicara dengan Zhao Baichuan. Dia menyesap tehnya dan berkata, berapa hari kamu tinggal di Gunung One Piece? Jack mengangkat alisnya, hampir 10 hari. Kong Yang mengangkat alisnya karena terkejut, lalu mengapa kamu mengatakan bahwa kamu hanya tinggal di Gunung One Piece selama 1 hari? Apakah sesuatu terjadi? Sebenarnya, Jack tidak bermaksud untuk merahasiakannya, karena Jack merasa bahwa hal sebesar itu akan terungkap pada hari ketika semua orang akan tahu. Namun, dia tidak langsung menjawab pertanyaan Kong Yang. Sebagai gantinya, dia mengubah percakapan dan bertanya, mengapa tidak ada orang yang lewat bahkan di beranda Chaoshu? Apakah ada yang salah di sekte ini? Begitu dia mengatakan tentang ini, Kong Yang menjadi tertarik. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan menjulurkan lehernya dan berkata, sepertinya urusan dengan sekte Hunyuan belum diselesaikan, meskipun sekte Chiba memberikan gencatan senjata sementara antara kedua sekte. Tapi aku pikir para tetua itu tidak berencana untuk benar-benar membiarkannya. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa sekte berencana untuk merekrut kelompok murid lain? Ini aneh bagiku. Jelas bahwa kelompok murid luar telah direkrut terlalu banyak. Mengapa mereka ingin merekrut murid lagi? Bukankah itu berarti akan ada yang akan terjadi dalam waktu singkat setelah perang berhenti? Tapi itu masih direkrut, dan apakah kamu tahu kapan murid-murid ini direkrut? Jack memegang cangkir teh dan menggelengkan kepalanya. Kong Yang melebarkan matanya dan mengulurkan 3 jari. Pada hari ketiga perjalananmu ke Gunung One Piece, kamu mulai merekrut murid baru tanpa henti. Ini membuat seluruh keluarga kami menjadi murid. Sangat terkejut, dan telah mendiskusikan hal ini selama beberapa hari. Namun, tidak peduli apa yang kita diskusikan di bawah, para tetua tidak memberikan penjelasan. Bagaimanapun, murid baru telah direkrut, dan setelah merekrut murid baru, kami mulai berlatih formasi pertempuran gabungan. Sekarang tidak ada seorang pun di sekte itu semuanya. Mereka semua berlatih formasi pertempuran gabungan di lapangan sekte. Apa yang disebut formasi pertempuran gabungan adalah semacam formasi berbentuk manusia yang dibentuk oleh kerjasama para murid. Setelah formasi pertempuran gabungan semacam ini dikerahkan, itu tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan serangan seni bela diri murid, tetapi juga meningkatkan pertahanan. Bab 2108. Jack mengangkat alisnya dan dengan lembut meletakkan cangkir teh di tangannya di atas meja. Apakah maksudmu mereka masih ingin bertarung? Dia hanya bisa memikirkannya seperti ini. Lagi pula, mereka sangat ingin membuat para murid berlatih formasi pertempuran gabungan, dan tidak ada yang terlihat pada siang hari. Seharusnya ada perang skala besar yang akan segera pecah. Hanya saat ini untuk menggabungkan formasi pertempuran, akan memainkan efek terbesar. Ada banyak kegunaan untuk berlatih formasi pertempuran gabungan. Misalnya, jika beberapa murid pergi berlatih bersama, jika mereka menggunakan formasi pertempuran kombinasi saat dalam bahaya, itu akan meningkatkan peluang untuk bertahan hidup. Tapi tempat di mana formasi pertempuran gabungan paling efektif adalah perang sekte. Jack menarik napas dalam-dalam. Dia tidak memikirkan sekte Hunyuan. Sebagai gantinya, dia bertanya dengan sedikit tergesa-gesa, ketika aku pergi keluar dalam beberapa hari terakhir, apakah ada murid lain yang pernah ke Gunung One Piece? Terutama para tetua gerbang dalam atau orang asing anggota keluarga dari tetua pintu. Ada banyak tetua di sekte, dan kecuali seorang penatua berhati murni, dia pasti akan menerima beberapa anaknya sendiri di sekte tersebut. Zhao Baichuan dan Kong Yang saling memandang dan menggelengkan kepala secara bersamaan. Zhao Baichuan berkata, sejak kamu pergi, sekte tiba-tiba mengeluarkan perintah mendesak untuk membiarkan kami para murid berlatih menggabungkan formasi pertempuran dan mengesampingkan hal-hal lain yang ada untuk saat ini. Jack mengerutkan kening dan bertanya, tidak ada anggota keluarga dari tetua dalam atau tetua luar yang berencana untuk pergi ke Gunung One Piece. Jack memahami pertanyaan ini, tetapi itu membuat Kong Yang dan Zhao Baichuan semakin bingung.
Zhao Baichuan juga mengerutkan kening dan memikirkannya, dan tiba-tiba teringat sesuatu beberapa hari yang lalu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, ngomong-ngomong, keponakan Penatua Chu di gerbang dalam sekarang telah diterima sebagai murid yang lebih tua oleh Penatua Chu. 4 hari yang lalu, dia meminta saya untuk membantunya pergi ke Aula 7 Bintang untuk mendapatkan poin kontribusi sekte untuk ditukar dengan pil penyembuhan. Dia berencana pergi ke Gunung Wanbis, tetapi 2 hari kemudian, saya melihatnya lagi, dan bertanya kepadanya mengapa dia tidak pergi. Dia mengatakan bahwa Penatua Chu tidak akan membiarkannya pergi. Pada saat itu, saya akan melakukan hal-hal lain dan tidak menanyakan secara detail. Setelah mendengarkan ini, Jack tidak bisa menahan kelopak matanya melompat, dan dia ingin pergi tetapi terhalang. Selain itu, selama ini, tidak ada penatua atau kerabat dari para penatua yang pergi ke Gunung Wanbis, masalahnya juga serius. Pada saat ini, Jack tiba-tiba memikirkan wajah penatua Changsun. Ekspresi di wajahnya yang terlihat sangat aneh, seperti sarkasme dan kemarahan, lebih tidak berdaya. Apa yang terjadi sehingga penatua Changsun terlihat seperti itu? Dan ketika sampai pada hal-hal itu, nadanya sering bercampur dengan makna yang dalam, dan Jack memiliki banyak tebakan pada waktu itu. Selain itu, Sekte Chiba jelas menemukan satu tetapi tidak bergerak, dan Sekte Bipolar juga merekrut sekelompok murid selama periode ini, dan bahkan membiarkan para murid berlatih formasi pertempuran gabungan, yang semakin mengkonfirmasi dugaan Jack. Dia tidak bisa menahan diri untuk bersenandung pada dirinya sendiri, bahkan jika kamu menjadi tetua dari pintu dalam, masih ada perhitungan yang tidak bisa kamu singkirkan. Kalimat ini membuat Kong Yang dan Zhao Baichuan tercengang pada saat yang sama, dan mereka saling memandang untuk alasan yang tidak diketahui. Jack tidak bermaksud mengatakannya, tetapi jika dia tidak bertanya kepada mereka, kepada siapa dia dapat bertanya. Jack memandang Kong Yang dan berkata, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Penatua Changsun? Bab 2109. Kong Yang melirik Jack dengan takjub. Dia tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba bertanya kepada Penatua Sun, tetapi dia masih secara tidak sadar menjawab pertanyaan ini. Kami memiliki 11 Penatua Sekte dalam secara total. Penatua Changsun adalah Penatua Sekte dalam yang ke-11. Namun, para Penatua cukup berbakat. Peringkat para tetua Sekte dalam diberi peringkat sesuai dengan kekuatan mereka. Diperkirakan tidak akan lama. Penatua Changsun bisa menjadi salah satu dari 3 tetua Sekte. Jack mengangguk, dan setelah menghela nafas ringan, dia terus bertanya, lalu, apakah para tetua Sekte dalam ini telah sumbang baru-baru ini? Kong Yang mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya, mengapa kamu bertanya? Dan bagaimana kamu bertemu dengan Penatua Changsun? Jack dengan ringan batuk dan menyentuh hidungnya dan berkata, saya melihat Penatua Sun di Bipolar City, yang konyol untuk dikatakan. Saya hanya tahu pakaian tetua pintu dalam, tetapi saya tidak tahu seperti apa Penatua Sun. Orang di sebelahnya memberitahu saya, jadi saya sangat ingin tahu tentang dia. Kong Yang tidak mengajukan pertanyaan tentang penjelasan ini, dan menjawab pertanyaannya sebelumnya, jika ada perselisihan di antara para tetua dalam, itu harus menjadi kompetisi untuk posisi kepala. Mata Jack melebar tiba-tiba ketika dia menyebutkan kata-kata posisi kepala. Kong Yang melihat ekspresi Jack dan tahu bahwa Jack tidak tahu apa-apa. Dia tertawa dan membicarakannya dari awal sampai akhir lagi. Ternyata kepala Sekte Bipolar sudah di usia yang tinggi dan berniat untuk turun tahta, dan dipromosikan menjadi penatua tertinggi untuk berkonsentrasi berlatih, sehingga posisi kepala sudah menjadi tujuan para penatua. Kepala selalu dipegang oleh seorang tetua dengan posisi terkuat di antara para tetua Sekte dalam. Dikatakan bahwa setelah kepala turun tahta, kepala penerus adalah tetua nomor 1 di antara penatua Sekte dalam. Tapi sekarang hubungan antara 11 tetua pintu dalam rumit, terutama dalam beberapa tahun terakhir, tetua kedua dalam ayunan penuh, tidak peduli dalam hal kekuatan atau prestise, mereka tidak kalah dari tetua agung. Bahkan ada orang yang berpikir bahwa kekuatan penatua kedua harus lebih kuat dari penatua agung, dan penatua kedua harus menjadi penatua agung. Berita bahwa kepala ingin turun tahta telah menjadi pemicu arus bawah di antara para tetua dalam. Penatua pertama dan penatua kedua menatap kepala pada saat yang sama, dan keduanya ingin menjadi kepala baru setelah kepala sekarang turun tahta. Ke-11 tetua dalam masing-masing memiliki objek pendukung mereka sendiri. Selain Penatua Agung dan Penatua kedua, 4 dari mereka mendukung Penatua Agung dan 4 lainnya mendukung Penatua kedua. Penatua Sun sebenarnya adalah Penatua Sekte dalam yang baru dipromosikan, dan dia sekarang berada di peringkat ke-11. Karena dia baru saja menjadi tetua Sekte dalam dan belum berdiri di tim, itu karena hubungannya dengan Penatua Sekte dalam yang baru dipromosikan, Penatua Senior dan Penatua kedua sama-sama ingin menariknya ke dalam tim mereka sendiri. Jack akhirnya memahami taruhannya, dan berkata sambil mencibir, dengan kata lain, suara mana yang paling penting untuk Penatua Changsun? Kong Yang mengangguk dan menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata dengan sedikit keterikatan dalam nada suaranya, ini sangat penting, tetapi tidak bisa dikatakan. Setelah Penatua Changsun berada di pihak Penatua, situasinya akan menjadi jelas. Pada akhirnya, apakah Penatua pertama atau Penatua kedua akan menjadi kepala, itu mungkin tidak pasti, tetapi selama Penatua Sun benar-benar mengekspresikan sikapnya, keseimbangan yang terombang-ambing sementara akan rusak dan Penatua yang lebih tua cenderung menjadi sisi yang diduduki. Bahkan Jack dapat melihat hubungan ketertarikan, memikirkan ekspresi aneh Penatua Changsun ketika dia berbicara, dan nada suaranya ketika dia bertanya apakah Sekte Chiba telah menyerang Gunung Wanbis, dia tiba-tiba mengerti semua ini.
Jack sekarang yakin bahwa diperkirakan para pejabat senior Sekte Bipolar telah mengetahui rencana Gunung One Piece sejak lama, jadi mereka telah ditahan. Bab 2110. Alasan mengapa Sekte Chiba tiba-tiba melompat keluar, melanggar aturan lama dan menghentikan perang antara Sekte Bipolar dan Sekte Hunyuan, karena mereka tahu rencana Sekte 10.000 mayat. Pada saat kritis ini, tidak boleh ada gesekan internal di antara mereka, jika tidak, itu akan memberi kesempatan kepada Sekte 10.000 mayat untuk merebutnya. Dia ingat bahwa ketika dia berencana untuk pergi ke Gunung One Piece, Sekte Bipolar telah mengungkapkan bahwa dia menginginkan sesuatu yang baru, berita perekrutan sekelompok murid. Dari sudut pandang ini, dapat ditebak bahwa para orang tingkat tinggi Sekte Bipolar seharusnya tahu tentang Gunung One Piece pada waktu itu, tetapi Penatua Changsun adalah yang pergi ke Gunung One Piece 9 hari yang lalu. Ditambah dengan rangkaian ekspresi dan nada suara ketika Penatua Changsun berbicara, tidaklah sulit untuk menebak bahwa dia tidak mengetahui hal ini sama sekali. Jika orang lain tahu, tetapi dia tidak, maka dia mungkin pergi ke Gunung One Piece, itu ditipu oleh seseorang. Beberapa orang ingin dia mati, jadi ketika dia melihat bahwa dia adalah murid Sekte Bipolar, dia akan memiliki tatapan itu di matanya. Meskipun dia adalah tetua Sekte Bipolar, dia membenci Sekte Bipolar karena kerangka para tetua Sekte Bipolar lainnya. Setelah memikirkan hal ini, semua masalah terpecahkan. Jack hanya tidak tahu apakah orang yang ingin menjebak Penatua Changsun adalah orang di garis tetua pertama, atau orang di garis tetua kedua, atau keduanya ingin menyingkirkan Penatua ke-11. Lagi pula, selama Penatua Changsun masih hidup, dia pasti akan memilih keseimbangan yang stabil dan pada akhirnya akan condong ke satu sisi. Jack mengerutkan kening dan pikirannya melonjak, dan untuk sementara waktu, dia tidak tahu harus berkata apa. Kong yang melihat Jack mengerutkan kening dengan linglung, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia terkekeh dan berkata, bagaimana kupikir kamu selalu meninggalkan setengah baris dalam kata-kata misteriusmu sekarang, kamu berada di Gunung One Piece sampai akhir. Apa yang telah kamu alami? Jack menghela nafas ringan. Dia tidak menyembunyikan apapun dari Kong Yang. Lagi pula, dia sudah mengatakan ini. Kong Yang pasti sudah menebak dalam hatinya bahwa mungkin ada hubungan antara dia dan Penatua ke-11, dan menceritakan semua hal seperti itu. Kong Yang telah melakukannya, dan tidak ada yang perlu disembunyikan tentang hal-hal di Gunung One Piece. Jack hanya duduk dan menceritakan pengalamannya di Gunung One Piece secara singkat. Tentu saja, dia menyembunyikan kekuatannya dan urusan Zhao Xikun. Lagi pula, jika dia menceritakan kisah Zhao Xikun dikalahkan oleh dirinya sendiri, Kong Yang dan Zhao Baichuan pasti tidak akan percaya. Bagaimanapun, kekuatan Zhao Xikun telah mencapai tahap bawaan akhir. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, akan sulit untuk percaya bahwa ini benar. Setelah Kong yang mendengarkan narasi Jack, matanya hampir keluar dari rongga matanya, dan Zhao Baichuan bahkan lebih terkejut. Keduanya tertegun untuk waktu yang lama, sebelum Kong yang menekan tenggorokannya dan berkata, tidak heran Sekte tidak pernah berhenti bertarung selama periode ini. Jelas, Sekte Hunyuan tidak memiliki rencana untuk berperang, tetapi mereka tidak pernah lengah. Ternyata karena masalah yang lebih besar. Setelah membicarakan hal ini, wajah Kong yang menjadi gelap, dan teh yang ada di tangannya juga berdesir lapis demi lapis bersama dengan tangan Kong yang gemetar. Jack menghela nafas ringan, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika Sekte 10.000 mayat akan memperebutkan, itu akan membutuhkan banyak usaha. Selama kalian berdua tidak pergi ke medan perang, tidak akan ada bahaya.